Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bersama Code. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait operator. Sekarang kita akan masuk ke salah satu topik paling penting dalam logika pemrograman, yaitu percabangan atau kondisi. Dengan percabangan, program kita bisa membuat keputusan layaknya kita sebagai manusia. Misalnya, kalau umur kamu 18 tahun ke atas, kamu sudah dewasa. Kalau belum, kamu masih anak-anak. Nah, di dunia pemrograman, logika seperti itu bisa kita buat menggunakan kondisi. Apa itu percabangan atau kondisi? Kondisi adalah cara untuk memberitahu komputer agar mengeksekusi baris kode tertentu hanya jika suatu syarat terpenuhi. Dengan kondisi, kita bisa membuat pemrograman yang bertindak berbeda tergantung input user, mengecek status atau nilai tertentu, menentukan jalannya program berdasarkan situasi. Selanjutnya kita masuk ke struktur dasar percabangan. Yang pertama yaitu if statement. Digunakan untuk mengecek satu kondisi, di mana if dengan argumen yaitu kondisi. Kemudian kode yang dijalankan jika kondisi bernilai true. Kemudian yang kedua ada if else. Digunakan untuk memilih antara dua kemungkinan. Yang pertama, jika kondisi bernilai true dan jika kondisi bernilai false. Kemudian yang ketiga ada else if, di mana digunakan ketika kita punya lebih dari dua kondisi. Di mana kondisi pertama jika bernilai true, kondisi kedua bernilai true, dan jika semua kondisi false. Kemudian yang keempat ada switch statement, di mana switch digunakan ketika kita punya beberapa nilai tetap yang ingin dicek, seperti menu atau pilihan angka. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke praktik, langsung biar benar-benar paham cara kerjanya. Dan kita akan mulai dari contoh yang paling sederhana, lalu naik tingkat secara bertahap. Baik, ini adalah merupakan code dari materi sebelumnya. Bisa kita komen semua. Dan buat file baru. Di sini saya namakan kondisi. Enter. Kita bisa delete lalu menggunakan using system. Baik, kita masuk contoh kasus yang pertama, yaitu untuk contoh kasus if atau satu kondisi. Saya juga akan menampilkan strukturnya agar teman-teman bisa mudah memahami. Selanjutnya kita akan membuat input user, di mana user akan menginputkan umur. Kemudian kita akan membuat variabel dengan nama umur yang bertipe data integer, karena user akan memasukkan angka dan kita perlu mengonvertnya agar tidak bertipe data string inputnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kondisinya, di mana jika atau if umur lebih dari 18, maka konsol, ini konsol sebagai aksi ya, akan melakukan apa. Bisa kita save, kemudian jalankan.
Misal kita akan memasukkan umur 20. Nah, maka aksi ini akan berjalan. Jadi ketika input memasukkan inputan, maka disimpan di sini, lalu kita convert menjadi bertipe data integer. Kemudian code akan memeriksa kondisi. Jika inputan user lebih dari 18, maka jalankan kode pada baris ini atau aksi ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus yang kedua, yaitu else, di mana dua kondisi. Kita tambahkan bagian else untuk kondisi ketika umur kurang dari 18. Jalankan. Coba kita akan masukkan input kurang dari 18, contohnya 17. Maka jika kurang dari 18, aksi ini tidak dijalankan karena tidak memenuhi syarat. Lalu kode ini yang akan dijalankan. Karena jika kita memasukkan lebih dari 18, maka ini bernilai true dan ini false. Bagaimana jika kita tidak menggunakan else namun kita masukkan input di bawah 18? Kita komentar, save, jalankan. Maka program akan langsung berhenti karena kita tidak membuat kondisi di mana jika suatu nilai bernilai false. Kita bisa uncomment. Comment ya. Contoh kasus else. Nah, kemudian kita akan masuk contoh kasus yang ketiga, yaitu else if, di mana 3 atau lebih kondisi. Ini bisa kita uncomment semuanya. Lalu di sini kita bikin komentar agar lebih mudah mengetahuinya. Dua ya. Di sini kita akan menentukan grade nilai ujian dari input user. Pertama kita membuat inputnya terlebih dahulu. Buat integer. Kemudian kita membuat kondisi. Secara penulisan atau struktur sebenarnya sama saja. Dimana if berarti jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka jalankan aksinya. Kemudian kita membuat kondisi yang kedua, yaitu else if jika nilai lebih dari 75, maka jalankan aksi untuk grade B. Kemudian kita bikin lagi kondisi yang
ketiga kan nilai lebih dari sama dengan 60, maka jalankan grade C. Kemudian untuk selain dari itu atau else, jalankan console write line grade D. Kita save, kita jalankan. Kita akan coba nilai yang paling atas dulu ya. Jika nilai lebih dari 90, contohnya 92, maka grade A. Kita coba jalankan untuk mendapatkan nilai paling rendah atau grade D. Contohnya 55. Nah, di sini program akan mengecek, misalkan user 55 nih. Nah, dia akan mengecek nih. Pertama, di kondisi pertama apakah nilai 55 lebih dari 90? Ternyata false atau tidak. Selanjutnya ke kondisi kedua, apakah 55 lebih dari 75? Ternyata tidak. Maka lanjut lagi ke kondisi ketiga, apakah 55 lebih dari 60? Ternyata tidak. Berarti lanjut lagi ke kondisi berikutnya atau keempat. Atau selain itu, berarti jika kondisi inputan kurang dari 60, maka jalankan aksi grade D. Makanya ketika user memasukkan nilai ujian kurang dari 60, maka yang berjalan grade D. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang keempat atau terakhir. Ini bisa di komen. Kemudian komentar. Switch. Kita menggunakan switch untuk pilihan tetap 1, 2, atau 3. Jika user mengetikkan angka lain, maka bagian default akan dijalankan. Di sini saya akan membuat contoh kasus untuk menu. Baik, untuk langkah awal kita membuat inputan untuk user memilih menu. Kita menggunakan console write. Kemudian kita membuat variabel dengan menggunakan tipe data integer. Nah, variabelnya menu, menggunakan convert. Nah, untuk menggunakan switch saya akan menuliskan code-nya terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan code tersebut. Baik, di sini saya sudah membuat code-nya. Coba kita jalankan. Coba kita pilih menu 1. Nah, jadi ketika user menginputkan 1, dia kan akan menyimpan nilai input di sini. Nah, lalu di switch ini kita akan mulai memeriksa nilai menu, nilai dari sini. Menggunakan switch untuk membandingkan satu nilai dengan beberapa kemungkinan kondisi. Jadi, jika nilai menu adalah 1, ini, maka perintah case dalam 1 akan dijalankan, yaitu menampilkan Anda memilih nasi goreng. Nah, break ini
digunakan untuk menghentikan pemeriksaan dan keluar dari blok switch, keluar dari blok ini, switch ini. Coba kita jalankan menu 3. Pilih menu 3. Nah, maka dia akan menjalankan code ini karena input user masukkan 3, maka yang dijalankan baris code ini dalam case 3 ini, yaitu Anda memilih ayam bakar. Nah, lalu apa fungsinya default ini? Fungsinya yaitu ketika user memilih lebih dari 3, karena kan di sini kita hanya membataskan 1 sampai 3. Lalu jika lebih atau tidak ada pilihan di luar pilihan tersebut, maka code ini yang dijalankan. Baris code ini yang dijalankan atau case default ini yang dijalankan. Jadi bagian default ini akan dijalankan jika nilai yang dimasukkan tidak sama dengan 1, 2, atau 3. Contohnya pengguna memasukkan 4, maka akan tampil menu tidak tersedia. Nah, semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Baik, untuk penutup materi, jadi sampai sini kita sudah paham atau sudah mempelajari dasar logika percabangan atau kondisi, yaitu dengan menggunakan if, kemudian if else untuk 2 kondisi, dan else if untuk kondisi bertingkat, kemudian yang terakhir yaitu switch untuk pilihan tetap yang lebih rapi. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan terima kasih sudah belajar bersama Code. Sampai jumpa di video berikutnya.